Baik, jadi untuk kondisi stunting di Cisaat sendiri, memang untuk dari jumlahnya dibagi ke dalam beberapa desa, menempati urutan yang terbanyak ya di Sukabumi. Sementara Sukabumi sendiri juga menempati urutan ketiga ya di Jawa Barat. Nah, Cisaat sendiri, apabila kita melihat dari wilayah kerja Puskesmas Cisaat saja, memang jumlahnya sudah mencapai 500-an balita yang sampai stunting. Nah, sehingga perlunya menempati lokus-lokus untuk stunting ini, harapannya penanganannya bisa sesuai dengan arahan daripada Presiden, yaitu untuk menurunkan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, termasuk di dalamnya di Cisaat ini. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 14 Maret 2023 kami dari tim Bu Puan Maharani, Halo Puan, bekerjasama dengan Bu Heni Mulyani dan juga DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi mengadakan kegiatan penyuluhan stunting. Terima kasih Bu Heni atas bantuannya. Sama-sama. Semoga acara kita berjalan lancar ke depannya dan semoga acara ini bermanfaat, memberikan informasi dan pengetahuan kepada para peserta, terutama kaum perempuan dalam mencegah stunting. Amin. Bu ya. Siap. Nah, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Saya juga ucap berterima kasih buat tim Mbak Puan semuanya. Semoga dengan kehadirannya beliau, khususnya yang saya hormati Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, semoga sehat panjang umur. Dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi stunting ini dibantu dengan adanya yang kemasan daun kelor. Semoga diberkahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Puan, bergerak bersama warga merdeka. Nah, apa sih efek daripada stunting? Nah, efek daripada stunting yang paling kita khawatirkan adalah kecerdasannya. Karena faktanya bahwa perkembangan otak itu berbanding lurus dengan perkembangan tingginya. Ya, bukan berarti orang yang tinggi belum tentu pintar ya, tapi sesuai dengan usianya. Begitu tingginya sesuai dengan usianya, maka pertumbuhan otaknya bisa dikatakan lebih baik. Seperti itu. Walaupun memang tidak 100% ya, karena memang ada penyakit lain selain stunting. Ketika pertumbuhannya terganggu, apalagi pertumbuhan otak anak itu berada di 1000 hari kehidupan. Kapan 1000 hari itu dihitung? Sejak dalam kandungan, 270 hari atau 9 bulan dalam kandungan ditambah 730 hari atau 2 tahun ketika lahir. 100 gram daun kelor mengandung vitamin C 62%, vitamin B 92%, vitamin A, kalsium, zat besi, magnesium, dan potasium. Ya, sangat banyak gizinya. Nanti ini stunting karena Indonesia masih 24,9% tingginya angka stunting. Ya, gizi buruk yang berkepanjangan bisa, kemiskinan juga bisa. Tetapi target pemerintah 2024 harusnya bisa diturunkan sampai 10%. Nggak bisa pemerintah kerja sendiri kalau enggak dibantuin ibu-ibu. Makanya di situ judulnya kaum ibu melawan stunting. Sama-sama ibu-ibunya semua saling gotong royong. Oh, kita ini sekarang melawan stunting. Nah, teman-teman dari Halo Puan itu mengolah daun kelor menjadi asupan supaya untuk melawan stunting itu. Kalau orang menyusui minum kelor, makan katuk, air susunya pasti produksinya bagus. Kolostrumnya tinggi, daya tahan tubuh bayinya akan tinggi. Dan hari ini pun saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena ternyata Halo Puan di sini juga ikut membantu menurunkan atau penekanan stunting. Stunting itu gagal tumbuh. Namun, ibu-ibu maaf ya,
ada sedikit pesan dari kami. Tolong ibu-ibu untuk lebih meningkatkan pengasuhan anak lebih instan yang memiliki anaknya stunting. Pertama, pola asuh yang baik. Kemudian pola makan yang cukup. Kami Koramil Cisaat berserta Polsek, kami selalu mendukung Bu program-program pemerintah, terutama sekarang lagi di booming-boomingkan masalah stunting. Kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder Kecamatan Cisaat. Kami berusaha dengan Posyandu PKK, terutama Puskesmas. Di sini juga saya selaku Bendahara Abdesi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Halo Puan yang telah memberikan motivasi ataupun sosialisasi tentang stunting. Semoga masyarakat desa Kecamatan Cisaat ke depannya gimana cara mengatasinya stunting, juga para kadernya dengan kesadarannya masyarakat sendiri datang ke Posyandu. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang Halo Puan bahwa kita sudah, kami dari Halo Puan Pak, Ibu sudah menjalankan kegiatan ini di 40 titik di 19 kabupaten kota khususnya di Jawa Barat. Kenapa di Jawa Barat? Karena kami mendapatkan mandat dari Ibu Puan Maharani melalui data yang ada, angka di Jawa Barat ini cukup tinggi, dan di Sukabumi sendiri melalui hasil survei itu ada sekitar 27% ya. Bapak, Pak Dokter, Bu Bidan mungkin nanti bisa update saya dengan angkanya. Dengan data-data seperti itu ada kekhawatiran ibu-ibu bahwa kalau angka ini terus meningkat, maka generasi Indonesia nanti ke depannya adalah generasi-generasi yang stunting, sehingga tidak sanggup bersaing bukan di nasional aja, tapi juga internasional. Nah, ini kan membutuhkan kesadaran dari kita semua ya. Makanya hari ini ada dari perwakilan dari pemerintahan, dari kesehatan, dari warga juga, ada kader-kader Posyandu dan ibu-ibu, ibu hamil dan memiliki balita yang memang menunjukkan antusias ibu-ibu nih, bahwa ibu-ibu semua peduli dengan masa depan anak ibu. Kan Ibu Mega itu yang paling, istilahnya apa ya, kalau bahasa kasarnya ngotot ya, paling antusias untuk menurunkan angka stunting. Kita kan masih 24,9%. Tadinya sih kita pengen banget 2024 ini bisa 10%, tapi kayaknya lambat banget. Makanya Ibu bukan hanya dengan masyarakat umum, tapi sampai ke tataran istri jenderal-jenderal diajak. Salah satunya Mbak Hetty itu, istrinya Pak Andika, juga giat banget. Kebetulan waktu itu saya diajak Ibu mengumpulkan istri jenderal-jenderal untuk memerangi stunting. Jadi di bawah juga digerakkan, di atas gerakan. Karena kalau ini tidak menjadi satu kesatuan bersama antara grassroots dengan tingkat atas, sulit juga ya. Dianggapnya ini kan sepele, orang melihat di Posyandu menimbang bayi kurang itu dianggap biasa. Tapi yang makanya saya bilang, ini kenapa berat badannya kurang gitu kan. Harusnya itu menjadi perhatian. Ibu-ibu Posyandu, PKK itu harus dikasih penataran sendiri, dokter-dokter puskesmas. Karena kalau enggak kayak di NTT tinggi gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi itu supaya disuluh lah. Sebenarnya nggak mahal kan untuk bisa hidup sehat itu, bukan mewah, tapi hidup sehat itu. Apalagi orang Sukabumi itu kan banyak pohon-pohon, tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan jadi kegiatan Halo Puan sangat membantu lah dengan program pemerintah gitu ya, yang memang kita lagi memerangi stunting gitu. Kalau gagasan daun kelor? Hah? Gagasan daun kelor? Iya, daun kelor kan memang salah satu daun ya yang memang untuk, sebetulnya kelor sendiri itu bisa dijadikan tepung yang untuk menjadi tepung sagu, itu untuk kelor, untuk stunting juga, bukan hanya untuk sayur daunnya.
tapi itu bisa diolah juga menjadi tepung sagu yang untuk stunting. Jadi kelor itu banyak manfaatnya. Terima kasih. Tanggapan saya untuk kegiatan ini memang bermanfaat ya, karena bermanfaatnya dalam hal ini adalah sejalan dengan program yang sudah ada. Harapannya dengan adanya acara ini dapat mempercepat atau mengefektifkan daripada program-program yang sudah ada untuk penurunan stunting. Ya, pesannya waspada terhadap stunting, ya, bahwa memang penyakit itu yang paling penting adalah pencegahan. Apabila telah terjadi, maka penanganannya harus tepat, dan apabila belum terjadi bukan berarti tidak ada yang sakit. Perlunya untuk bisa screening atau bisa mengevaluasi dan mencari orang-orang yang kiranya berpotensi untuk mengalami stunting. Dan stunting itu yang harus kita waspadai adalah bahwa stunting itu multifaktor ya, faktornya sangat banyak, sehingga penting untuk melihat faktor-faktor apa saja yang paling banyak untuk memicu dan kenaikan angka stunting di Cisaat. Terima kasih kepada tim yang menyelenggarakan kegiatan ini. Ini kegiatan positif yang dimana masyarakat kami bisa nambah wawasan, edukasi warga kami, masyarakat kami yang belum sadar akan bagaimana pola asuh. Tadi dari tim ya diberikan juga tambahan materi bagaimana pola asuh yang baik, kemudian dihadirkan dari puskesmas juga tadi, itu bagus. Dan ada inovasi juga tadi tentang daun kelor itu ya, saya juga baru daun kelor yang ternyata bisa dijadikan obat stunting, itu juga ilmu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang mana telah hadir bersama timnya di Kecamatan Cisaat. Semoga diberkahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadirannya beliau untuk melawan stunting, dan kedepannya gimana arahan-arahan sesuai dengan program dari Partai PDI sendiri. Kegiatan ini bagus banget ya, sangat bermanfaat, terutama untuk kalangan muda juga, untuk calon-calon pengantin dan juga para kader-kader posyandu, yang dimana ternyata manfaat dari daun kelor itu sangat banyak banget gitu ya, yang nggak kita tahu, apalagi termasuk saya yang sebagai tenaga kesehatan alternatif juga, jadi banyak tahu lah, banyak manfaat, banyak wawasan baru dan relasi baru. Untuk event ini semoga tetap berlanjut dan memang bagus banget. Terima kasih untuk tim Halo Puan Indonesia yang sudah memberikan edukasi kepada warga masyarakat Sukabumi Raya mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan juga stunting di Indonesia, karena pertumbuhan stunting di Indonesia ternyata cukup signifikan dan sangat perlu penanganan ya, penanganan yang sangat mendalam gitu, agar penurunan angka stunting di Indonesia bisa semakin terkendali dan teratasi. Terima kasih juga untuk petinggi-petinggi PDIP, terutama Bu Puan Maharani yang telah menginisiasi kegiatan ini. Sangat baik sekali, membantu juga. Ada sedikit masukan edukasi buat ibu-ibu gimana caranya supaya anak tidak stunting. Pokoknya banyak pelajaran yang didapat sama ibu-ibu yang lain juga yang punya anak keterlambatan pertumbuhan gitu. Untuk Ibu Puan Maharani, terima kasih atas acara untuk program daun kelor. Semoga bermanfaat bisa mengurangi anak stunting di Cisaat ini. Biar bisa manfaatnya lebih kan ya, lebih. Ada itu lagi yang baru berguna untuk balita ya, terutama yang stunting. Halo Puan, bergerak bersama warga merdeka.